bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada kasus cantengan atau paranosia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like and don't forget to subscribe. Dan juga boleh nyalakan untuk lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Asep Konten. Tanpa menunggu lama, kita langsung ke materi. Let's go! Sebelum kita bahas mengenai apa itu paranokia atau cantengan, kita bahas anatomi kuku terlebih dahulu. Kuku terdiri dari ada badan kuku, kemudian di atasnya itu ada lempeng kuku, dan di bawahnya ini ada kulit. Kemudian di daerah sini yang putih-putih ini disebut lunula, dan di sini lipatan kuku, dan biasanya ada yang putih-putih seperti itu. Nah, ini biasanya disebut kutikula. Nah, di sini juga ada akar kuku yang tertutup oleh penutup kuku yang bersifat kulit. Jadi di sini ada yang menutup kuku dan di sini ada akar kuku. Kemudian ada juga nail matrix yang daerah sini. Dan di sini di bawah kuku ada tulang dan ada dasar kuku. Rata-rata bertambahnya kuku yaitu 0,5 sampai 1,5 mm per minggu. Dan pada kuku jari tangan itu 4 kali lebih cepat dibanding kuku jari kaki. Kita ke pengertian paranosia atau cantengan. Paranosia berasal dari kata Yunani di mana paro ini berasal dari kata para yang artinya sekitar, kemudian onyx atau kuku, kemudian ada akhiran ia yang merujuk pada penyakit, sehingga dapat disimpulkan bahwa paranosia adalah penyakit yang terjadi pada sekitar kuku. Lebih tepatnya yaitu peradangan atau infeksi yang terjadi di area kuku, ditandai dengan adanya drainase kuku tumbuh ke area jari atau daging. Kemudian menjadi lokasi berkembangnya bakteri atau jamur. Terbagi menjadi dua berdasarkan waktunya, ada akut dan ada kronik. Untuk akut yaitu kurang dari 6 minggu dan kronik lebih dari 6 minggu. Gejala dari cantengan yaitu adanya kemerahan, ada pus atau nanah, ada nyeri, dan ada bengkak, yaitu di area kuku, baik jari kaki ataupun jari tangan. Seperti ini ada kemerahan, ada pus, dan ini juga pasti ada nyeri, dan terlihat ada bengkak. Penyebab dari kuku cantengan yang pertama yaitu memotong kuku terlalu pendek. Yang kedua, pekerja yang terkena air terlalu sering atau kuku yang senantiasa lembab. Bisa karena di tangan itu karena sering cuci piring, atau pada pekerja nelayan, atau pada atlet, baik atlet yang pakai sepatu terus seperti atlet lari ataupun pada atlet perenang. Bisa karena trauma, cedera pada kuku, misal terbentur kukunya, kemudian bisa juga memakai sepatu terlalu sempit, atau ada penyakit DM dan masalah imun, terutama masalah autoimun, dan juga bisa juga karena faktor keturunan. Lalu, penata laksanaannya yang bisa dilakukannya itu dengan membuat insisi atau drainase dengan teknik aseptik. Nah, cara ini yaitu dengan membuat misalnya di kuku dan di sini tuh ada pus atau nanah. Kita ganti warnanya warna kuning. Nah, misalnya ada pus atau nanah. Nah, pada insisi atau drainase ini jadi dibuat di suatu sobekan sedikit yang fungsinya untuk mengeluarkan nanah. Jadi nanahnya keluar, setelah itu dilakukan perawatan luka. Selain itu juga bisa dengan ekstraksi kuku. Nah, ekstraksi kuku ini dilakukan kalau misalnya warna hijau ini adalah kuku yang ternyata tumbuh ke sekitar jaringan daging dan ada aja perkembangannya bakteri dan ada pus. Nah, si kukunya ini ekstraksinya itu yaitu ya kuku ini tuh, yang ini kuku ini dicabut semuanya, satu kuku ini, yang tentunya pakai anestesi lokal daerah sini supaya tidak nyeri saat dicabut. Ekstraksi kuku ini tuh terbagi dua, ada yang sebagian dan ada yang total. Nah, kalau sebagian itu misalkan yang dicabutnya itu hanya sebagian ini misalkan. Nah, yang tumbuhnya saja yang cabut, terus sisanya itu dipertahankan, dan ininya tuh dijaga dengan biasanya ada kawat gigi atau apa, tergantung dari dokternya. Atau kalau perawat puskesmas terampil biasanya dalam melakukan ekstraksi kuku. Selain itu juga kalau total itu diangkat semuanya satu kuku ini, seperti itu.
Lalu kalau untuk perawatan di rumah bisa dengan rendam di air hangat 10-15 menit beberapa kali per hari. Cuman ini tuh untuk mengurangi penyebaran infeksinya kalau hanya di rumah, tapi tidak menyelesaikan masalah utamanya. Kemudian bisa juga dengan membersihkan dengan antiseptik atau dengan NaCl atau chlorhexidin juga bisa dibersihkan untuk mengurangi infeksinya. Walaupun sebetulnya tadi masalah utamanya bisa jadi memang tidak terselesaikan karena yang paling utama yang 2 poin ini. Selain itu juga untuk tambahannya kalau misalnya udah tindakan yang 2 ini bisa ditambahkan dengan pemberian antibiotik oral atau salep sesuai dengan resep atau sesuai dengan advice dokter. Selain itu juga antibiotik ini ya tadi untuk menunjang penyembuhan luka pasca mini pembedahan yang 2 ini. Pencegahan yang bisa dilakukan yang pertama yaitu menggunting kuku tidak terlalu pendek. Kemudian yang kedua, memakai sepatu sesuai ukuran. Ketiga, tidak memakai kaos kaki atau sepatu basah atau lembab. Gunting kuku dengan arah lurus. Tidak gunakan kuku sebagai alat. Nah, sebagai alat ini misalkan untuk membuka kaleng. Maksud kaleng yang dibuka itu kayak misalkan kaleng yang kecil yang di sini loh, yang itu. Jadi maksudnya itu kukunya itu nggak terlalu sering digunakan karena takutnya juga trauma kan. Selain itu juga hindari menggunting kutikula kuku. Kutikula kuku itu yaitu kalau misalnya ada kuku yang tadi jelaskan, jadi yang pinggiran-pinggiran yang ini loh. Nah, pinggiran-pinggiran ininya. Jadi jangan sampai kegunting. Khawatir memang tumbuhnya itu ke daging si kuku-kukunya. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pemeriksaan pus kultur resisten. Nah, pus kultur resisten ini itu memeriksakan pus yang ada di area lokasi infeksi. Nah, ini fungsinya untuk melihat bakteri atau jamur yang menginfeksi supaya antibiotik atau anti jamur yang diberikan sesuai. Kemudian bisa juga pemeriksaan darah. Ini untuk melihat adanya misalkan cek HbA1c atau cek gula darah. Ini untuk kita melihat apakah ada faktor lain dalam penyebab cantengan. Selain itu juga bisa lihat leukositnya apakah ada infeksi sistemik atau tidak. Kita bahas ke patofisiologi. Pertama, di sini penyebabnya bisa karena menggunting kutikula atau trauma di kuku. Nah, karena adanya trauma di kuku ini mengakibatkan kuku tumbuh ke area daging sehingga mengakibatkan kerusakan integritas kulit kuku. Nah, karena ada kerusakan ini mengakibatkan infeksi area lokal baik karena bakteri ataupun jamur. Akhirnya terjadilah respon inflamasi. Dari respon inflamasi ini bisa muncul pus. Nah, kalau sudah muncul pus maka bisa diangkat kerusakan integritas kulit. Kalau misalnya respon inflamasi secara pendek nanti akan muncul hipertermi dan nanti akan muncul juga nyeri akut. Sedangkan kalau misalkan di sini sudah ada kerusakan integritas kulit tapi belum sampai ke pus, bisa kita angkat juga resiko infeksi. Kalau misalkan pasiennya dengan DM dan autoimun nanti akan jadi lari ke kronik. Kalau misalnya ke kronik apalagi ke pasien yang DM itu bisa larinya itu sampai ulcer atau misalkan sampai nekrotik, misalkan sampai menghitam si lukanya yang awalnya gara-gara cantengan. Nah, nanti bisa diangkat kerusakan integritas jaringan kalau misalnya sudah jauh ke sana. Nah, ini untuk diagnosa keperawatannya. Pertama bisa diangkat kerusakan integritas kulit berhubungan dengan proses infeksi. Yang kedua resiko infeksi berhubungan dengan faktor mekanis. Yang ketiga nyeri akut berhubungan dengan respon inflamasi dan hipertermia berhubungan dengan respon inflamasi. Di sini saya letakkan yang pertama itu ini karena rata-rata kasus cantengan memang sudah sampai bernanah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua infeksinya boleh, nomor 2 untuk manajemen infeksinya. Dan yang ketiga baru nyeri akut dan yang keempat baru hipertermi. Untuk kerusakan integritas kulit, di sini kita bisa melakukan intervensi dengan persiapan pembedahan. Nah, persiapan pembedahan ini kalau misalnya ada insisi atau ekstraksi kuku yang diperlukan. Nah, ini saya menyiapkan persiapan pembedahan di sini itu berdasarkan memang kalau settingnya di rumah sakit, terutama yang memang kronik atau yang pada pasien DM yang sehingga perlu observasi ketat atau persiapan matang untuk tindakan ekstraksi kukunya walaupun hanya mencabut kuku seperti itu. Yang pertama itu untuk persiapan pembedahan itu observasi kondisi umumnya pasien termasuk tanda-tanda vitalnya dan gula darah pasien itu sebelum tindakan. Kalau misalkan yang selanjutnya juga ambil sampel pemeriksaan darah
untuk lab screening operasinya. Nah, lab screening operasinya itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya operasinya besar, biasanya melibatkan fungsi hati yang dinilai, fungsi darahnya dengan hematologinya, termasuk juga ureum kreatinin untuk melihat fungsi ginjal, dan juga bisa dilengkapi EKG untuk melihat fungsi jantungnya, dan juga bisa lihat juga paru-parunya dengan toraks foto. Tapi ini disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kalau misalnya operasi kecil, kadang hanya hematologi dan waktu pembukuan darah kayak gitu, atau PTA PTT yang dicekkan. Kemudian juga fasilitasi pemeriksaan penunjang yang diperlukan, puasakan minimal 6 jam seperti itu, atau sesuai advice dari dokternya. Mandikan pasien dengan cairan antiseptik, biasanya paling minimal tuh 1 jam sebelum operasi. Kalau bisa malam sebelum tindakan boleh, atau paginya misalnya siang operasi boleh dimandikan dulu. Kemudian periksa kelengkapan berkas operasi, biasanya berkas-berkas yang diperlukan itu seperti form persetujuan tindakan operasinya, kemudian dari administrasinya apakah sudah ACC atau belum dari keluarga, kan ini terkait pembayaran biasanya. Atau kalau asuransi ya di-ACC-kan dulu ke asuransi. Selanjutnya juga transfer ke kamar OK dengan alat transfer yang sesuai. Kalau misalnya cantengan, kalau memang nggak ada indikasi yang lain-lain, bisa diantar dengan kursi roda atau sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, jelaskan juga persiapan operasi yang diperlukan kepada pasien. Latih juga kontrol nyeri untuk persiapan pasca operasinya. Selain itu juga bisa lakukan kolaborasi untuk pemberian antibiotik propilaksis jika diperlukan. Antibiotik propilaksis itu yaitu antibiotik yang diberikan sebelum tindakan operasi. Fungsinya untuk mencegah infeksi jika dilakukan pembedahan. Kemudian juga koordinasi dengan perawat kamar bedah terkait jadwal dan persiapan. Koordinasi juga dengan dokter terkait temuan pemeriksaan lab yang perlu tindak lanjut. Misalkan kita udah monitor kondisi umumnya, gulanya, tanda-tanda vitalnya, ternyata ada yang perlu ditindak. Nah, itu kolaborasi dulu dengan dokternya. Barangkali ada intervensi khusus yang perlu diberikan. Selain itu juga bisa kolaborasi dengan gizi untuk terkait jadwal puasa pasien. Nah, ketika kita memberikan intervensi pada pasien, selalu ingat untuk memperhatikan ada observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Nah, observasi ini berupa ya observasi, melihat, memonitor kayak gitu. Kalau terapeutik itu tindakan keperawatan yang mandiri dilakukan. Edukasi itu ya berupa mengedukasi pasien, dan kolaborasi itu melibatkan rekan sejawat lain ataupun dengan sejawat juga bisa, tapi lebih utamanya biasanya kebanyakan dengan medis. Nah, kalau di persiapan pembedahan ini kita bisa lihat ada observasi kondisi umum. Nah, ini tuh masuk ke observasi. Ini ambil sampel, fasilitasi, sampai dengan transfer. Nah, ini masuk ke terapeutik. Sedangkan menjelaskan tindakan, latih kontrol nyeri, nah ini masuk ke edukasi. Adapun yang kolaborasi pemberian obat, koordinasi perawat OK, koordinasi dengan dokter dan gizi, ini masuknya ke kolaborasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada perawatan luka. Kalau misalnya perawatan luka ini bisa juga untuk kerusakan integritas kulit. Kalau misalnya pasiennya udah operasi, yang pertama itu dilakukan untuk perawatan luka, monitor karakteristik lukanya, misal dari drainasenya, warna, ukuran, bau, dan bentuk lukanya. Kemudian lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Bersihkan luka dengan cairan NaCl 0,9% dengan teknik satu arah atau sirkuler. Sirkuler di sini yaitu misalkan ini ada luka, jadi si luka itu bersihkan dari dalam keluar seperti itu. Kemudian pertahankan teknik steril selama perawatan luka, edukasi perawatan luka atau ganti perban supaya nanti ketika di rumah pasiennya bisa mandiri. Kolaborasi pemberian obat topikal jika perlu, misalkan perlu pemberian antibiotik salep atau misalkan perlu anti radang salep seperti itu. Dan juga kolaborasi dengan ahli gizi terkait diet pasien. Nah, di sini kita bisa lihat monitor ini bagian dari observasi. Yang ini yang kita ganti perban, ini masuk ke terapeutik. Yang edukasi ini kita masuk ke edukasi. Dan kolaborasi ini masuk ke bagian kolaborasi. Nah, seperti itu. Lalu resiko infeksi. Yang pertama, monitor tanda gejala infeksi lokal atau sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien.
Kemudian lakukan ganti perban luka pasien sesuai jadwal, jelaskan tanda dan gejala infeksi, kolaborasi memberi antibiotik sesuai kebutuhan baik yang oral ataupun yang topikal. Kolaborasi juga perlunya pemeriksaan kuskultur pada pasien jika diperlukan. Nah, di sini juga sama, kita lihat monitor itu masuk ke observasi, cuci, jelaskan. Nah, tanda infeksi bukan sampai sini. Cuci tangan sama lakukan ganti perban ini masuk ke terapeutik. Kemudian jelaskan tanda infeksi ini masuk ke bagian edukasi, dan yang dua ini masuk ke kolaborasi. Jadi walaupun intervensi kita hanya sedikit, usahakan tetap ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasinya. Nah, berikutnya kalau misalnya nyeri akut bisa dengan manajemen nyeri. Observasinya, observasi skala nyeri, faktor yang memperberat dan memperingan, terus juga lokasi nyerinya. Kemudian untuk terapeutiknya ya kita berikan intervensi, misalkan teknik distraksi atau misalkan teknik nafas dalam atau kontrol lingkungan untuk mengurangi nyeri. Kemudian selain itu juga untuk edukasinya bisa lakukan edukasi terkait dengan teknik non farmakologinya dilatih ke pasiennya. Terus kalau misalnya kolaborasi, ya kolaborasi pemberian obat nyeri dengan dokter atau analgetik atau painkiller, baik yang perlu topikal ataupun yang diminum. Kalau manajemen hipertermi ini bisa dilakukan, kalau hipertermia bisa dilakukan manajemen hipertermi dengan cara observasinya itu observasi suhu tubuh, observasi ada tanda gejala dehidrasi. Kemudian untuk terapeutiknya berikan cairan oral sesuai kebutuhan, pasang jalur intravena dan berikan cairan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian medikasi yang diperlukan, dan edukasinya yaitu edukasi terkait dengan ganti baju kalau misalkan gerahnya itu udah sampai berkeringat, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dicukupkan untuk Asep konten pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada request materi, boleh untuk disampaikan di kolom komentar. Kalau misalnya ada masukan juga boleh. Jangan lupa like-nya, and don't forget to subscribe. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.